Shalom saudara semua, nama saya Adik Agung Yohanes. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2004508 dan saya berasal dari jurusan Sastra Inggris. Nah, di sini saya akan menjelaskan slide presentasi UAS saya. Nah, pertama-tama ada konten dari presentasi yang berbentuk PowerPoint slides ini. Nah, konten-konten dari presentasi ini terdiri dari 6 subjudul, yaitu judul pertama ada materi kepemimpinan hamba, lalu subjudul kedua ada materi the right to lead, yang ketiga ada materi how to influence, yang keempat ada materi facing the giant, yang kelima ada materi visi hidup, dan yang terakhir ada materi amanat agung. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama ini berjudul Kepemimpinan Hamba. Pertama-tama, sebelum kita mulai, apakah pengertian dari kata hamba itu sendiri? Banyak sekali yang mengartikannya. Nah, saya di sini mengambil arti dari HBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dalam HBBI, hamba itu berarti abdi atau budak belia. Dan hamba itu biasanya cenderung digambarkan sebagai perbuatan yang baik atau terpuji. Nah, dalam sebuah gabungan atau dalam sebuah perkumpulan hamba Tuhan, pasti selalu akan ada pemimpin yang memimpin puji-pujian terhadap Tuhan, atau pemimpin yang mengarahkan hamba-hamba Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, disitulah disebutkan materi pertama kita yang berjudul Kepemimpinan Hamba. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara untuk menjadi hamba pemimpin yang baik dan dapat dipakai Tuhan secara efektif? Caranya itu ada banyak. Nah, pertama, orang yang dalam bahasa Inggrisnya disebut man of prayer, tertulis pada Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Nah, man of prayer ini berarti adalah orang yang memiliki kerinduan untuk berkomunikasi secara vertikal dengan Tuhan. Karena seperti yang kita tahu bahwa komunikasi vertikal itu adalah komunikasi antara manusia dan Tuhan. Nah, man of prayer ini adalah orang yang memiliki kerinduan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, tidak hanya untuk meminta kepada Tuhan, tetapi juga untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Karena seperti yang kita tahu, banyak orang-orang yang menyalahartikan doa hanya sebagai metode untuk meminta kepada Tuhan, walaupun sebenarnya doa itu juga merupakan salah satu cara untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Lalu, yang kedua, cara untuk menjadi hamba pemimpin yang efektif adalah menjadi seorang man of faith yang tertulis di Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Nah, man of faith ini memiliki arti juga orang yang memiliki dinding iman yang kuat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa manusia pada umumnya imannya itu akan goyah ketika dihadapi oleh banyak pergumulan dalam hidup seperti masalah ekonomi atau masalah sosial dan lain-lain. Nah, maka dari itu, faith atau iman ini adalah dinding yang dapat menguatkan manusia di saat manusia merasa sulit di kehidupannya. Nah, maka dari itu hanya imanlah yang dapat memperkuat manusia di kondisi-kondisi yang baik itu senang maupun sedih maupun marah. Lanjut kita ke yang ketiga, yaitu man of word. Nah, man of word ini memiliki arti orang yang memiliki kerinduan untuk merenungkan firman-Nya. Seperti yang kita tahu bahwa firman Tuhan itu terdapat di Alkitab. Nah, dengan sering membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, kita akan lebih mengenal Allah. Nah, otomatis semakin kita mengenal Dia, semakin kuat pula iman kita. Jadi man of word ini
memiliki kesinambungan dengan man of faith, yaitu man of faith ini berarti adalah seseorang yang senang untuk merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, lalu lakukan saat teduh. Maka eh, dengan sering mengkaji isian dari Alkitab, maka otomatis kita pun akan lebih mengenal Allah, dan kita pun akan dapat melihat uh, firman Tuhan dan kutipan-kutipan Allah yang benar diucapkan oleh Allah itu sendiri. Lalu yang terakhir ada men that are filled with Holy Spirit. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Holy Spirit itu adalah bahasa Inggris dari Roh Kudus. Seperti yang kita tahu juga bahwa di agama Kristen itu terdapat the Trinity, yaitu Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Roh Kudus. Nah, cara untuk menjadi hamba pemimpin yang baik dan dipercaya oleh Tuhan adalah menjadi seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah cara Tuhan, cara Allah untuk masuk ke dalam jiwa setiap manusia dan memberikan tuntunan dalam kehidupannya. Maka dari itu, kuasa Roh Kudus itu mampu untuk memberikan arahan kepada manusia sehingga manusia dapat digunakan oleh Tuhan secara efektif. Semua orang perlu tuntunan Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus manusia akan mati. Nah, saya kira itu cukup untuk materi yang pertama, yaitu pemimpinan hamba. Sekarang kita sampai ke materi yang kedua. Nah, materi yang kedua ini berjudul The Right to Lead, yang artinya hak untuk memimpin. Masih memiliki judul yang kurang lebih mirip dengan yang pertama. Nah, kita mulai materi ini dengan pertanyaan, sama seperti yang pertama. Dan pertanyaannya adalah, apa yang membuat seseorang atau seorang manusia berhak untuk memimpin? Jawabannya ada di slide berikutnya. Nah, ini adalah cara-cara untuk menjadi pemimpin yang disenangi oleh orang. Pertama, kita harus membuang ego kita. Dengan membuang ego atau dengan membuang keserakahan diri sendiri, otomatis kita akan mementingkan kepentingan bersama. Jadi, pemimpin yang disenangi orang itu adalah pemimpin yang memikirkan orang lain. Pemimpin yang tidak hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Nah, yang kedua juga, kita pula harus menjadi pengikut yang baik. Sebelum menjadi pemimpin yang mengarahkan banyak orang, yang disegani oleh banyak orang, seperti yang kita tahu juga bahwa manusia itu adalah pengikut Allah. Semua manusia itu adalah pengikut Tuhan. Maka dari itu, jika kita menjadi pengikut Tuhan yang baik, otomatis kita juga akan menjadi pemimpin yang baik. Yang setuju, katakan amin. Yang ketiga, cara untuk memimpin orang-orang banyak agar disegani atau dihormati itu adalah dengan membangun relasi dengan orang-orang. Nah, karena kita tahu bahwa seorang pemimpin itu pasti berhubungan dengan banyak orang-orang di sekitarnya. Ya, contohnya seperti bawahannya, atau asistennya, atau wakilnya. Maka dari itu, relasi dengan orang-orang itu sangat penting. Kita harus mendapatkan hati orang agar mereka percaya bahwa kita sebagai pemimpin dapat mengarahkan mereka, dapat memberikan uh, menjadikan diri sendiri sebagai model untuk orang lain, karena kita adalah pemimpin. Nah, sekarang adalah cara yang keempat, adalah bekerja dengan unggul. Yang dimaksud dengan bekerja dengan unggul ini adalah dengan melakukan semua pekerjaan sebagai pemimpin, misalnya seperti melakukan pengarahan atau melakukan memberikan perintah dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh menyelewengkan hak dan kewajiban kita sebagai pemimpin. Lalu yang kelima ini ada bergantung kepada kedisiplinan. Seperti yang kita tahu, sebagai pemimpin kita harus menjunjung tinggi kedisiplinan. Karena kedisiplinan itu dapat memberikan kita, otomatis memberikan kita banyak keuntungan. Contohnya seperti kedisiplinan waktu. Jika kita menjadi pemimpin dengan disiplinan waktu yang baik, maka orang-orang pasti akan menghargai dan menghormati kita. Karena
waktu, kedisiplinan waktu itu sangat penting. Waktu itu adalah hal yang tidak dapat diputarbalikkan. Sebagai seorang pemimpin, kita harus menghargai waktu, dan kedisiplinan itulah yang dapat memberikan kita pengertian yang lebih baik tentang bagaimana cara mengatur waktu, dan juga uh, menjadi seseorang yang lebih strict dalam arti yang baik. Lalu terakhir kita memiliki cara menjadi pemimpin yang baik. Yang terakhir adalah memiliki tujuan yang tetap. Nah, menjadi pemimpin itu kita harus memiliki tujuan. Karena pemimpin tanpa tujuan itu seperti nasi tanpa garam. Nah, jadi maksud saya itu jika seorang pemimpin tidak memiliki tujuan, pasti otomatis bawahannya, pengikut-pengikutnya pasti akan kebingungan. Dan mereka mempertanyakan apa yang diinginkan pemimpin dan apa yang ia cita-citakan agar untuk semua orang yang dia pimpin itu. Maka dari itu, cara menjadi pemimpin yang disenangi orang itu salah satunya adalah memiliki tujuan yang tetap. Selanjutnya, ini juga ada beberapa cara atau idealis pemimpin yang luar biasa. Contohnya ada pemimpin yang futuris, yaitu pemimpin yang memiliki tujuan atau cita-cita yang lebih besar daripada pencapaian sebelumnya. Jadi pemimpin yang futuris itu selalu mengincar hal yang lebih dari sebelumnya karena dia tahu bahwa manusia itu selalu berkembang dan bertumbuh. Selanjutnya ada lobbying. Lobbying ini adalah kemampuan yang dapat menangani banyak hal, dapat menangani berbagai macam pekerjaan, tapi secara baik dan sistematis. Jadi dapat memanage waktu, memanage kesempatan dan peluang, dan lain-lain. Selanjutnya ada katalisator, itu adalah pemimpin yang dapat memimpin sebuah gerakan yang berpengaruh. Jadi seorang pemimpin yang bersuara, yang suaranya didengar dan tindakannya dikagumi oleh banyak orang. Itu adalah katalisator. Lalu selanjutnya ada spesialis, yaitu pemimpin yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang tertentu. Lalu selanjutnya ada strategis, yang tentunya memiliki pemikiran yang cerdas dalam merencanakan sesuatu, dan pragmatis adalah pemimpin yang meninggalkan kesan bahkan ketika ia sudah tiada. Nah, berikut ada beberapa contoh pemimpin yang hebat yang tercatat di Alkitab seperti Nabi Nuh, yang karena iman dan komitmennya keselamatan dianugerahkan kepadanya dan keluarganya. Dia diselamatkan dari bencana air bah yang meluluh lantakan dunia pada saat itu. Nah, selanjutnya ada Abraham, seorang pengembara yang tidak memiliki keturunan, namun dikasihi Allah sehingga ia dijuluki Bapa dari segala bangsa. Selanjutnya ada Yusuf, yang seperti kita tahu telah dibuang oleh saudaranya saat masih kecil, tetapi menjadi penguasa tanah Mesir setelah ia dewasa. Lalu yang terakhir ada Paulus, yang sebelum dia taubat, dia itu adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang tujuannya itu memusnahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi maksud saya setelah itu, Paulus menjadi seorang guru besar yang memiliki banyak pengikut. Saya kira itu adalah akhir dari materi yang kedua, yaitu The Right to Lead. Sekarang kita mulai ke materi yang ketiga yang berjudul How to Influence People. Pertama, kita buka lagi dengan pertanyaan. Bagaimana cara untuk menjadi pembawa pengaruh yang baik? Seperti judulnya, How to Influence. Nah, influence di sini tentunya adalah influence yang baik bagi orang-orang di sekitar, karena seperti yang kita tahu, Tuhan itu ingin kita menjadi terang dan garam dunia. Menjadi seseorang yang memiliki pengaruh besar, tetapi pengaruh yang baik tentunya, yang seperti Tuhan inginkan. Nah, syarat atau cara bagaimana untuk menjadi pembawa pengaruh yang baik di dunia ini adalah dengan satu, memiliki integritas. Nah, lagi-lagi saya mengambil sumber KBBI. Nah, menurut KBBI di sini integritas itu adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh yang memiliki potensi dan
kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi intinya integritas itu adalah kejujuran atau ya mutu atau sifat seseorang yang transparan dan memiliki wibawa. Nah, keuntungan dari memiliki integritas ini banyak. Nah, salah satunya itu jika kita memiliki integritas yang baik, kita akan dipandang sebagai orang yang jujur dan berwibawa oleh orang-orang sekitar. Nah, jika kita mau menjadi seorang yang berintegritas, kita juga harus mengembangkan hal-hal yang seperti berikut ini, seperti yang tertulis di presentasi saya, bahwa kita harus memiliki komitmen pada diri sendiri untuk dapat dipercaya. Jadi kita harus menanamkan kejujuran pada diri sendiri, kita harus membuktikan bahwa kita dapat bertindak jujur. Lalu yang kedua ada putuskan bahwa sebelumnya kita tidak memiliki harga. Kita tahu bahwa manusia itu pada umumnya, pada awalnya itu hanya sebuah bongkahan kecil bagi Tuhan. Tuhan tidak mengharapkan apa-apa dari manusia, dan Tuhan hanya ingin manusia untuk percaya kepadanya. Maka dari itu kita harus sadari diri kita bahwa kita itu hanya uh, manusia, hanya seekor manusia istilahnya. Itu pasarnya. Nah, lalu ketiga itu kita harus utamakan hal-hal kecil. Seperti misalnya kita saat mengerjakan ujian, atau kita uh, saat kita mengobrol dengan teman, kita harus mengutamakan integritas. Kita harus memberikan hal-hal yang memang benar-benar terjadi. Jadi kita harus jujur agar kita dapat kredibilitas dari orang-orang di sekitar. Nah, lalu yang keempat itu ada setiap hari lakukan hal yang diinginkan terlebih dahulu. Yang dimaksudkan di sini adalah kita harus melakukan hal yang setidaknya memang kita butuhkan, tidak hal yang uh, neko-neko, yang aneh-aneh. Menurut saya seperti itu. Nah, lalu kita loncat ke yang bagian kedua, yaitu selain harus ini, kita harus juga mengasuh orang lain. Maksud di sini mengasuh itu bukan hanya mengasuh seperti saat kita mengasuh bayi. Maksud kata mengasuh di sini adalah memberikan uh, arahan atau perhatian kepada orang lain dengan memberikan kasih, hormat, rasa aman, pengakuan, dan dorongan. Karena seperti yang kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi satu sama lain saling membutuhkan. Maka dari itu, jika ada seseorang yang sedang merasakan kesulitan, misalnya teman kita memiliki pergumulan dalam hidupnya yang mungkin dia butuh curahkan kepada kita, kita harus sebagai uh, pengikut Tuhan, sebagai orang yang katanya ingin menjadi garam dan terang dunia, kita harus mendengarkan dan mengasuh orang lain. Kita harus memberikan rasa aman, kita harus memberikan pengakuan dan dorongan agar orang yang setidaknya sedang mengalami hal-hal buruk dalam hidupnya dapat merasa lebih baik ketika berbicara dengan kita. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa saat kita mengasuh orang lain akan ada timbal balik, akan ada hal yang didapatkan oleh orang yang kita asuh itu. Seperti contohnya orang yang kita berikan dorongan akan memiliki lebih harga diri yang lebih baik dan memiliki rasa memiliki. Jadi kita saling mengasihi satu sama lain karena kita saling mendengarkan satu sama lain. Lalu orang yang kita asuh pun akan memiliki pandangan dan harapan lebih. Jadi betapa mulianya kita jika kita mendengarkan orang dan memberikan nasihat kepada orang yang sedang merasakan kesulitan dalam hidupnya. Selanjutnya, ada beberapa fakta mengenai iman dalam diri. Nah, yang pertama ini banyak orang yang sulit percaya pada dirinya sendiri. Nah, ini berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Jadi banyak orang yang sulit percaya pada diri sendiri. Karena itu kita sebagai manusia harus saling mengerti dan mencoba untuk mendukung satu sama lain saat saling membutuhkan.
Nah, banyak juga orang yang merasa terisolasi dengan tidak adanya orang-orang yang mempercayai pikirannya. Nah, dalam sebuah perkumpulan orang-orang pasti akan ada perbedaan opini bagi masing-masing orang itu sendiri. Seperti misalnya seorang pemimpin memiliki opini seperti ini, sementara bawahannya merasa itu opini pemimpinnya itu tidak baik bagi dirinya, tidak pas bagi pikirannya. Jadi orang yang merasa opininya tidak dihargai oleh orang lain pasti akan memiliki banyak pikiran dalam dirinya, karena seperti yang kita tahu setiap orang itu wajib maksud saya memiliki hak untuk berpendapat. Nah, dengan banyak orang yang merasa terisolasi karena pemikirannya tidak didengar. Lalu ketiga, seseorang memiliki naluri yang bisa merasakan keyakinan dalam diri seseorang. Nah, manusia itu memiliki naluri untuk saling bersosialisasi satu sama lain. Nah, dari itu, manusia pasti memiliki naluri untuk merasakan keyakinan dalam diri seseorang. Jadi, dengan perkataan, dengan perlakuan seseorang, dia dapat men-trigger, mengundang kepercayaan diri seseorang dengan kita memberikan arahan. Jadi inti dari perkataan saya tadi itu adalah di saat orang merasa depresi, merasa putus asa, hadirlah kita untuk mereka karena kita adalah makhluk sosial yang memiliki kemampuan untuk memberikan moral support pada orang-orang yang membutuhkan. Sama seperti saat kita merasa uh, putus asa, pasti akan ada seseorang, baik itu teman ataupun keluarga yang memberikan support pada kita. Lalu yang terakhir ada seseorang memberikan imannya untuk membuat orang termotivasi untuk sukses. Nah ini berhubungan dengan religi, dengan agama. Jadi dengan orang-orang yang beragama, orang-orang yang kuat naluri imannya, pasti akan dapat membuat orang termotivasi untuk sukses karena yang memiliki beberapa prinsip yang Tuhan punya untuk manusia. Saya kira itu fakta mengenai iman dalam diri. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi dari presentasi ini ke ya subjudul yang keempat. Nah, subjudul yang keempat ini bertajuk Facing the Giant. Nah, Facing the Giants adalah sebuah film drama Kristen dari Amerika Serikat yang dipublish tahun 2006 dan disutradai oleh Alex Kendrick, dan sekaligus ia juga menjadi pemeran utamanya. Pemeran pendukung meliputi para sukarelawan dari Sherwood Baptist Church. Jadi intinya film ini itu adalah film drama Kristen yang dibuat tahun 2006 yang tentunya memiliki nilai-nilai keagamaan dalam filmnya. Lalu film ini juga diproduksi oleh Sherwood Pictures. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit sinopsis mengenai film ini. Jadi film ini tuh menceritakan tentang seorang pelatih tim football di sekolah, mungkin sekolah junior high school. Nah, jadi seorang pelatih bernama Grant Tyler ini menghadapi banyak sekali ketakutan dan kegagalan di hidupnya, baik itu di dalam dan di luar lapangan ia melatih. Ia harus dihadapi oleh banyak sekali pergumulan seperti kekurangan finansial, kekurangan ekonomi, eh, kekurangan kredibilitas dari orang-orang sebagai pelatih karena orang-orang menganggap ia adalah pelatih yang payah yang tidak dapat melatih murid-muridnya, sehingga tim football mereka yang bernama Silom Eagles selalu kalah dalam pertandingan-pertandingan antar sekolah. Selain itu ia juga ditimpa oleh kenyataan pahit yang mengatakan bahwa eh, kenyataan pahit yang mengatakan bahwa istrinya tidak dapat mengandung seorang anak.
Nah, dengan iman dan ketaatan seorang Grant Taylor, lambat laun hidupnya pun berubah menuju ke arah yang lebih baik. Nah, di film ini diceritakan banyak hal dan menurut saya itu nilai-nilai keagamaan yang sangat baik untuk dicerna, tentunya untuk orang-orang Kristen. Film ini tuh mengajarkan kita untuk selalu mendedikasikan seluruh hidup kita untuk Tuhan, karena seperti yang kita tahu bahwa kita itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, karena segala hal itu yang ada di dunia itu berasal dari Tuhan dan juga untuk Tuhan. Nah, dari itu film ini memberikan kita pengajaran untuk selalu mengingat Tuhan di setiap kegiatan kita, di kehidupan kita, karena kita tahu seluruh kehidupan kita ini harus didedikasikan padanya. Nah, walaupun film ini terkesan sederhana karena dibuat oleh orang-orang yang kebetulan melayani di gereja, menurut saya film ini sukses mengantarkan pesan kepada penontonnya dengan mengutipkan beberapa ayat Alkitab, dengan menggambarkan beberapa simbolis uh, yang baik menurut saya. Dan saya juga mempunyai sebuah kutipan yang menarik dari film ini, yaitu "We honor God, nothing is impossible." Jadi jika kita terus mengingat Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan percaya bahwa akan ada saatnya kita merasakan kepuasan dalam kehidupan, niscaya suatu saat kita akan dinaikkan derajat hidupnya oleh Tuhan. Nah, dari itu, jika saudara mengalami banyak hal yang sulit dalam kehidupan, kesulitan ekonomi, kesulitan apapun, saya yakin bahwa dengan percaya Yesus akan menyelamatkan saudara. Saya yakin saudara akan selamatkan. Begitu juga saya. Selanjutnya ada materi yang kelima. Materi yang kelima ini berjudul visi hidup. Nah, manusia itu dirancang oleh Allah sedemikian rupa. Kita itu dibuat, didesain dan dibentuk sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rupa dan gambarnya. Nah, tujuan manusia itu memiliki tujuan hidup yang telah dirancang oleh Allah. Dan di sini saya mencantumkan 5 tujuan hidup manusia. Yang pertama itu, kita dirancang untuk menyenangkan Allah. Dan kita juga dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Seperti yang saya ucapkan bahwa kita diciptakan menyerupai Kristus dan kita didesain untuk melayani Allah. Kita juga dibuat untuk sebuah misi. Nah, beberapa tujuan hidup manusia ini adalah tujuan hidup yang menurut saya itu wajib hukumnya. Karena ini tuh berhubungan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Karena bukan tujuan hidup manusia seperti menjadi kaya atau memiliki istri atau memiliki anak dan lain-lain. Karena ini tujuan atau mandatori dari Tuhan pada manusia bahkan sebelum manusia diciptakan. Selanjutnya kita akan bicarakan mengapa urgensi dari visi hidup. Mengapa visi hidup itu penting? Karena pertama, visi hidup itu menolong seseorang untuk tetap fokus kepada tujuan. Nah, dengan visi hidup juga seorang manusia itu tertuntun dan terarahkan hidupnya untuk mengambil keputusan terbaik serta menetapkan langkah yang akan ditempuh. Karena itu, visi hidup harus dimiliki, dipelihara, senantiasa segar dan realistis. Realistis di sini maksudnya adalah kita harus mengerti kondisi kehidupan kita, lalu menyesuaikan kemampuan agar kita dapat meraih visi ya hidup yang kita targetkan dari kita kecil. Karena menurut saya visi hidup itu dapat berubah seiring berkembangnya seorang manusia dan berkembangnya cara berpikir manusia. Tapi tetap saja visi hidup manusia itu
harus tetap bergantung kepada Allah sesuai dengan keinginan Allah dan dapat menyenangkan Dia. Nah, tak terasa kita sampai ke materi terakhir yang bertajuk amanat agung. Oke. Nah, amanat agung ini adalah panggilan untuk kita manusia yang diciptakan oleh Allah. Nah, banyak sekali yang bingung dengan pengertian dari amanat agung ini sendiri, karena sepertinya tidak dicantumkan di dalam Alkitab. Tapi jika kita lihat beberapa kutipan Alkitab yang ada di slide ini, ya, yaitu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini yang berbicara itu adalah Rasul Paulus. Nah, kalimat kamu akan menjadi saksiku ini adalah salah satu simbol bahwa Yesus, Tuhan itu memanggil kita untuk bersaksi. Tertulis pula di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Fun fact, ayat Matius 28 ayat 19 sampai 20 adalah ayat pegangan saya dalam hidup saya, karena frase terakhirnya itu memberikan saya goncangan kehidupan, membuat saya sadar bahwa Tuhan Allah itu selalu mendampingi saya di setiap kehidupan saya. Jadi begitulah, ini adalah dua kutipan yang menurut saya merupakan panggilan untuk kita semua manusia dan umatnya untuk mengabarkan kabar baik bahwa Yesus itu mati di kayu salib untuk kita semua. Nah, seperti yang tertulis dalam Alkitab, cara kita untuk mengikuti dan menjadi pengamanat agung itu adalah dengan menjadikan murid, membaptis mereka, murid-murid itu, mengajar mereka, dan mengabari mereka tentang kabar baik tentang Yesus. Paulus di dalam suratnya juga menyatakan bahwa kita itu rekan sekerja Allah. Jadi kita bekerja sama seperti saat Allah turun ke dunia menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus mengabarkan bahwa Yesus itu lahir, Yesus itu Tuhan, dan Dia mengorbankan dirinya disalib di kayu salib untuk menembus dosa manusia. Nah, karena hal-hal tersebut terkesan kuno dan tidak lagi relevan dengan kondisi dunia modern, maka berikut adalah beberapa cara untuk menganut prinsip amanat agung di dunia modern. Adalah yang pertama adalah dengan menjalani hidup dengan integritas dan juga menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua tindakan yang telah diperbuat dan memiliki transparansi kepada orang sekitar sehingga dapat percaya dan melayani untuk Tuhan tentunya dengan cara menjadi orang baik dan mengasihi lingkungan sekitar. Lalu kita juga harus menjadi pribadi yang rendah hati. Sekian adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.